Alasan kenapa keuangan pribadi dan keuangan perusahaan harus dipisah. Kawan Scale Up, siapa di sini yang akan jadi wirausaha atau sudah menjadi wirausaha? Nah, kalian pengen tanya, keuangan pribadi kalian tuh dipisah nggak dengan keuangan perusahaan? Nah, kalian akan bagikan alasannya kenapa lebih baik itu dipisah. Yang pertama adalah lebih profesional. Ya tentu saja dong, apalagi kalau kita pengen mencari investor. Lalu investor ngelihat, kenapa di pengeluaran keuangan perusahaan ada misalnya belanja dapur, belanja baju, belanja kebutuhan rumah tangga, kan lucu ya kawan Scale Up. Lalu kita juga pusing kan kalau misalnya keuangan pribadi kita dicampur dengan keuangan perusahaan. Jadi yang pertama tentunya lebih profesional. Yang kedua itu bisa lebih menjadi dasar acuan untuk ekspansi bisnis. Ketika keuangan perusahaan dan keuangan pribadi dipisah, kita jadi tahu nih ya, jadi sebenarnya bisnis kita itu punya kekuatan nggak untuk ekspansi bisnis. Yang ketiga bisa menjadi dasar untuk perhitungan pajak. Nah, orang bijak taat pajak. Nah, bagaimana kita bisa membayar pajak dengan benar kalau keuangan perusahaan kita itu masih dicampur dengan keuangan pribadi kita? Sulit kan kita menghitung berapa pajak yang semestinya harus kita bayarkan. Ya, makanya lebih baik itu dipisah. Dan yang terakhir adalah itu bisa menjadi acuan yang benar untuk kinerja usaha kita. Nah, bisa aja nih ya, kinerja perusahaan kita itu sebenarnya baik gitu. Namun kita secara tidak sadar ketika kita digabung, kita banyak pakai keuntungan dari perusahaan kita untuk membiayai lifestyle kita. Ya, lifestyle kita semakin tinggi, kita semakin spend uang semakin banyak gitu loh. Jadi kita menjadi tidak bisa untuk tahu nih sebenarnya perusahaan kita itu, usaha kita itu untung atau enggak gitu. Kalau kita nggak pisahin antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Nah, kalian sendiri memisahkan antara keuangan perusahaan kalian dan pribadinya. Jadi ketika kalian pengen memakai untuk keuangan pribadi, kalian pakai dari kalian ambil gaji ya, gaji dari perusahaan kalian. Jadi biarpun kalian punya usaha pemegang saham, tapi kalian juga dapat gaji dan juga ambil dividen. Jadi kalian pakai keuangan itu pengeluaran pribadi dari gaji dan dividen kalian, sehingga perusahaan kalian bisa jalan dan bertumbuh terus, dan kita juga bisa memakai uang kita dengan bijaksana untuk pengeluaran pribadi. Ya, kalau dari kalian ada komen apa, boleh spill di kolom komen. Sekian dari Kak Erwin, salam cuan.